Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian dan selamat datang pada rangkaian trilogi webinar BFK Kemal 4 hari pertama. Sebelumnya, saya ingatkan kepada peserta untuk menyalakan fitur kamera dan mematikan fitur audio selama acara berlangsung kecuali apabila dipersilakan oleh MC. Perhatian, webinar hari pertama akan segera dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang hadirin sekalian. Kepada yang terhormat, Profesor Tarmizi selaku Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, selaku narasumber pada hari ini. Kepada yang saya hormati, Farid Prahadian selaku moderator pada hari ini. Kepada yang kami hormati, seluruh tamu undangan dan ketua lembaga yang telah memenuhi undangan, dan tidak lupa juga kepada para hadirin peserta webinar yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kami pada hari ini dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para saudaranya, kepada para keluarganya, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, saya akan membacakan agenda pada hari ini. Dipersilahkan kepada operator untuk menampilkan agenda acara hari pertama. Baik, untuk agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua akan ada sambutan ketua pelaksana, yang ketiga akan ada perkenalan moderator dan juga narasumber, yang keempat akan ada sesi utama berupa pematerian bersama narasumber, yang akan diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan terakhir akan ada sesi dokumentasi, serta pengisian presensi di akhir acara sebelum penutupan. Untuk itu, dengan resmi, kita buka acara rangkaian trilogi webinar BFK Kemal 4 hari pertama. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda acara yang kedua, yaitu akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Kang Fadli Kresna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Sulasri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik, pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu kepada pembicara kita, yaitu Pak Tarmizi, selaku pembicara kepada webinar kita pada hari ini, serta teman-teman yang semua yang sudah hadir dari lembaga kemahasiswaan, BK, universitas lain, dan teman-teman dari Universitas Pajajaran, serta dari institusi-institusi yang lain, maupun juga dari masyarakat umum. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara trilogi webinar rangkaian 1 hari ini. Trilogi webinar sendiri itu merupakan upaya dari kita sebagai sebuah organisasi, yaitu BAK, yang bergerak pada bidang keuangan atau lebih spesifiknya pengauditan. Kita tuh mencoba untuk meningkatkan pemahaman dan memberi insight-insight baru untuk teman-teman semua, mau yang itu sudah mengenal audit, maupun yang masih awam. Nah, dalam upaya meningkatkan pemahaman tersebut, kita gagaskan sebuah trilogi webinar, atau 3 rangkaian webinar yang tentunya 3-tiganya itu ada kaitannya dengan pengauditan sendiri, namun tentu dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Maka itu, aku harap teman-teman semua bisa ikut pada rangkaian-rangkaian trilogi webinar yang selanjutnya, dan dapat juga mengajak teman-teman yang sekiranya itu mempunyai interest pada pengauditan. Nah, kita balik lagi nih ke topik webinar rangkaian pada hari ini, yang berjudul Urgensi Pengauditan kepada Organisasi Mahasiswa dari Sudut Pandang Akademisi. Kami berharap dapat memberikan insight yang mendalam khususnya kepada lembaga-lembaga atau organisasi kemahasiswaan untuk lebih aware atas pengauditan atau mengertilah urgensinya gitu. Kenapa sih kita harus melakukan audit di lingkup yang bukan pekerjaan, yaitu di lingkup kemahasiswaan. Nah, namun tentu juga buat teman-teman semua juga secara umum dapat mengerti lebih dalam mengenai pengauditan.
Mungkin cukup sekian aja sih dari aku selaku Ketua Pelaksana Trilogi Webinar. Terima kasih atas kesempatan dalam memberikan sambutan. Dan semoga Pak Tarmizi dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan selalu dan selalu mendapatkan insight-insight yang baru dari webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Fadil Krisna yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan menuju agenda utama, yaitu sesi pemaparan materi bersama Dr. Andi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini. Dipersilahkan kepada operator untuk menampilkan tampilan CV dari moderator. Baik. Terima kasih kepada operator yang telah menampilkan CV dari moderator. Jadi seperti yang bisa kita lihat pada layar, hadirin sekalian, bahwa sesi diskusi dan juga pematerian hari ini akan dipimpin secara langsung oleh Ketua dari Badan Audit Kemahasiswaan Kema Unpad periode 2021 yang bernama Farid Prahadian. Kang Farid Prahadian ini merupakan salah satu mahasiswa pada prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Untuk itu, kita langsung panggilkan saja kepada Kang Farid, waktu dan layar kami persilahkan. Oh, cek. Udah masuk suara aku, Teh Astri? Masuk, Kang. Gimana, Kang, nih kabarnya? Oh, oke. Alhamdulillah, Teh Astri baik kabarnya. Buat Teh Astri sendiri gimana? Oke, sehat selalu ya, Kang. Dengan ini mungkin saya langsung serahkan ya, Kang, untuk sesi pematerian dan juga diskusi kepada Kang Farid selaku moderator. Oke, terima kasih banyak Teh Astri yang telah memimpin duluan acara ini dengan sangat baik. Selanjutnya, mohon izin saya akan memoderatori acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menunjuk saya sebagai moderator. Nah, jika kita berkaca kepada tema yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu urgensi pengauditan kepada organisasi mahasiswa dari sudut pandang akademisi. Nah, yang pertama, mungkin banyak orang-orang awam di sekitar kita tentang apa sih yang namanya audit gitu. Mereka belum terbuka dan belum mengetahui apa yang dimaksud dengan audit, prosesnya bagaimana, input dan output yang akan dikeluarkan pun bagaimana gitu. Dan mungkin saja untuk teman-teman kita yang mungkin telah mendengar kata audit dan tahu apa itu audit, teman-teman berpikir bahwa, wah mungkin pas kita diaudit, dicari-cari nih kesalahannya, dikorek-korek nih kesalahannya. Dan kalau misalkan ada kesalahan yang ditemukan, mungkin bakal kacau lembaganya. Kalau misalkan ketahuan ada yang kesalahan dalam program auditnya atau proses auditnya ditemukan kesalahan di lembaganya. Nah, maka dari itu, diangkatlah tema urgensi pengauditan kepada organisasi mahasiswa nih. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman sekalian, kenapa sih lembaga mahasiswa juga harus dilakukan audit gitu kepada lembaga mahasiswa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul pun banyak sekali dari teman-teman semua. Maka dari itu diberikanlah tema seperti ini gitu. Dan yang akan kami bahas juga di hari ini, yang nantinya dibahas oleh pembicara kita itu kenapa sih harus ada lembaga audit di sebuah universitas gitu? Enggak cuma di Kema Unpad aja, di lembaga-lembaga universitas lain pun sudah ada badan audit kemahasiswaan. Contohnya seperti ada di UI, di Undip, lalu di STAN juga ada, dan bahkan seluruh BHK-BHK di Indonesia pun punya perkumpulannya, yaitu BHK SI, BHK seluruh Indonesia gitu. Nah, maka dari itu jadi sebuah pertanyaan, apakah penting adanya lembaga mahasiswa yang diberikan kepercayaan untuk melakukan audit antara mahasiswa? Maka dari itu kita sangat beruntung nih pada hari ini kita dapat mengundang sosok yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman semua udah nggak asing sama KAP Tarmizi Ahmad, kantor akuntan Tarmizi Ahmad. Nah, kantor akuntan publik ini boleh di-share juga teman-teman semua. Nah, oke. Nah, ternyata kantor akuntan publik yang terkenal nih, Tarmizi Ahmad ini dipelopori langsung oleh Profesor Dr. Andes Tarmizi Ahmad, MBA, PhD, CA, CPA, CFA, CFRA, QRMP gitu. Dan beruntungnya di acara webinar kali ini kita dapat mengundang langsung nih Bapak Profesor Tarmizi Ahmad. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi UGM
Yogyakarta, lalu beliau pun menempuh gelar MBA-nya di Murray State University USA, juga menempuh gelar PhD-nya di The University of Western Australia. Dan beliau pun merupakan guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Beliau juga merupakan Ketua Forum Komite Audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH, dan juga merupakan anggota Pokja Forum Majelis Wali Amanat PTNBH, dan juga anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro. Dan yang tak kalah kerennya, beliau merupakan Ketua Komite Audit Universitas Diponegoro, dan juga penasehat Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Jadi IAI Jawa Tengah tuh penasehatnya beliau nih, Profesor Tarmizi ini. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita sambut aja pembicara kita yang sangat luar biasa ini, Profesor Tarmizi. Kepada Profesor Tarmizi, apa sudah ada? Oke. Nah, selamat datang Profesor Tarmizi di acara trilogi webinar kita kali ini. Nah, menilik pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih, Profesor, tentang banyaknya permasalahan, kenapa sih harus diaudit lembaga mahasiswa nih? Maka dari itu, kita berikan kesempatan kepada Profesor untuk memaparkan kenapa sih penting nih urgensi pengauditan kepada organisasi mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Farid ya, Ketua BAK Undip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat semua nih. Saya lihat fresh semua nih ya, Mas Farid, teman-teman, Mbak Lastri juga kelihatannya, waduh ini luar biasa ya, semangat, fresh. Pelopor bangsa, insya Allah ya, ini memang betul-betul kita harapkan ya. Dan juga yang saya hormati juga pertama tentu Ketua Panitia, kemudian Pak Mas Farid ya sebagai Ketua BAK, kemudian Pak Nusarsi juga dan teman-teman lain saya kira yang terkait dengan kemajuan Unpad ini ya, dan juga dengan barangkali ada mahasiswa lain juga ya. Jadi saya sangat berbahagia pada hari ini saya bisa bertatap muka ya, walaupun dengan daring dengan teman-teman mahasiswa. Karena saya dulu memang mantan wakil dekan bidang kemahasiswaan juga. Jadi udah terbiasa di mahasiswa nih. Jadi mudah-mudahan bisa nyambung ya. Jadi apa yang sama ya. Jadi kalau saya kasih CV ini terlalu banyak nanti Mas Farid, jadi banyak saya ambil yang pendek-pendek aja lah gitu yang sekarang ya. Jadi oke, akan saya coba untuk saya ini ya share screen ya sebentar ya Mas Farid ya. Oke, saya share screen. Gimana, sudah terlihat nggak kira? Ada Bapak, aman. Oke, baik. Jadi saya akan coba untuk menyampaikan ya beberapa hal yang dalam konteks CV ini untuk memotivasi kita semua di dalam profesi. Bukan berarti mau pamer-pamer, enggak ya Mas, ini mau memotivasi aja untuk teman-teman mahasiswa khususnya yang memang berprofesi di bidang ini ya. Ya tentu pertama saya akan promosi nama, saya sudah jelas nih orang tua, memang dulu saya tahun 75, 81 itu memang tamat di UGM ya, karena memang sudah terlalu lama ya itu ya, jadi ngambil ada grup MBA saya itu di United States di Amerika, kemudian tahun 91 ya, kemudian ngambil PhD-nya di bidang juga di tahun sekitar 23-an ya. Itu ada CE namanya itu Certified Chartered Accountant, jadi akuntan yang terdaftar di IAI Ikatan Akuntan Indonesia. CP itu singkatan di Certified Public Accountant-nya akuntan publik ya. Jadi saya sebagai dosen juga sebagai akuntan publik saya sudah disinggung ya, buka kantor akuntan publik KAP ya, Termis Aman, dan memang ini banyak pengalaman praktek yang mungkin nanti kita sharing ya pada mahasiswa. Nah, CFE ini spesifik, CFE itu Certified Fraud Examiner. Jadi saya juga punya sertifikasi untuk mengaudit fraud kecurangan internasional ya. Jadi ini saya langsung peroleh sertifikasi ini dari Amerika Serikat, Texas ya.
Jadi kalau saya melaporkan satu laporan ya, keuangan ada fraudnya, itu secara tradisional diakui ya, punya diakui bahwa keahliannya di bidang fraud ya di examiner ya namanya SSV. Jadi ini cukup bergengsi ini, jadi untuk urusan fraud, jadi SSV ini cukup bergengsi dan memang tidak mudah untuk mengambil sertifikasi ini, tapi saya kira bisa diperoleh ya. Kemudian SFRA itu Certified Fraud Auditors, itu adalah fraud kecurangan ya, punya lisensi untuk mengaudit kecurangan di Indonesia. Jadi untuk Indonesia itu salah satu yang diakui ya sertifikasi untuk mengaudit fraud di Indonesia kecurangan itu adalah di SFRA. Semua ini dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional. Kemudian satu adalah QRMMT, jadi Qualified Risk Management Professional. Dia ada risk manajemennya. Jadi ini memang saya akan sebetulnya memotivasi mahasiswa ya. Sekarang sudah membuka profesi-profesi di Indonesia. IAI juga sudah buka, IAPI juga Institut Akuntan Publik Indonesia membuka kepada mahasiswa untuk mulai mengangsur mengambil titel misalnya apa sertifikasi CPA ini ya, Certified Public Accountant ini ya, akuntan publik. Dia tidak semuanya mata kuliah yang bisa diujiankan masih mahasiswa, tapi masih sebagian masih bisa diujiankan. Nah, nanti begitu udah tamat nanti baru menyelesaikan beberapa mata kuliah ya untuk memperoleh ini. Jadi menarik. Jadi ini sekarang dunianya memang dunia kompetensi ya. Jadi Anda memang sudah, tapi hati-hati ngambil sertifikasi ini karena banyak lembaga yang tidak kompeten yang membuka. Pokoknya di Indonesia ukurannya begini, ambillah sertifikasi yang sertifikasinya yang mengeluarkan Badan Standar Nasional BSN. Dah. Perkara yang lain itu mengadakan pelatihan segala macam silakan, tapi ujung-ujungnya sertifikasi itu karena kita satu pintu sekarang ya. Yang mengeluarkan sertifikasi diakui di Indonesia itu adalah Badan Standar Nasional BSN ya. Silakan, itu sangat membantu Anda kalau sudah selesai nanti ya D1 semua, kemudian Anda ada punya sertifikasi, itu jauh lebih di-appreciate dari user penerima tenaga kerja ya. Itu lebih ini. Makanya monggo, jadi silakan berlomba-lomba untuk itu ya. Nah, kemudian tadi sudah diperkenalkan, nggak apa-apa, saya perlu perkenalan ini supaya nanti kita lebih akrab ya. Jadi saya juga sehari-hari ya ditunjuk. Jadi kita ini punya ada 11 PTNBH yuk Mas Fahri ya. Jadi termasuk Unpad juga, Undip, UGM, UI ya. Kemudian yang ITS segala macam ada 11, kemudian baru tambah 2 nih ya. Yang baru ini adalah UNS dan juga ada UNES nggak salah mulai tambah. Jadi mungkin 13 sekarang PTNBH, dan masing-masing PTNBH ini punya komite audit ya. Di urusan mengenai bidang keuangan komite audit, dan masing-masing perguruan tinggi ini punya komite audit, anggotanya kurang lebih ada 5 orang gitu ya. Yang komposisinya sebagian dosen, sebagian orang luar. Nah, kemudian saya nih adalah diminta ya untuk sejak pendudukan awal 3 tahun yang lalu ya, saya diminta untuk dipercayakan untuk memimpin forum ini ya untuk 11 PTNBH. Jadi saya alhamdulillah bisa berhubungan juga dengan teman-teman di Unpad ya, teman-teman di di Bandung, ITB ya, teman di UI segala macam itu bisa kita komunikasi. Dan dilalah ini kebetulan ini menarik, ini unik. Nanti saya katakan uniknya tema ini luar biasa. Jadi memang inisiatif luar biasa untuk mengadakan seminar kayak seperti ini ya, yang belum pernah dijangkaui oleh profesi Ikatan Akuntan Indonesia ya, menarik. Kemudian di Majelis Wali Amanat juga saya anggota Pokja, kemudian di Undip pun juga sebagai anggota Majelis Wali Amanat ya. Kemudian sebagai di Undip juga sebagai ketua komite auditnya juga saya pegang ya. Mengajar juga dan penasihat IAI Jawa Tengah. Tapi sebelumnya pada waktu saya masih muda-muda itu juga saya pengurus di IAI Pusat Jakarta ya. Jadi sudah berkecimpung di Pusat Jakarta, kemudian sudah agak nyaman di Semarang aja Jawa Tengah, walaupun kadang-kadang beberapa kali diminta untuk ini, tapi kalau mahasiswa yang minta ini saya memang fokuskan, walaupun hari ini sebenarnya saya masih dalam posisi yang ini ya, transit nih dari Lampung ke Jakarta nih, nggak apa-apa, jadi insya Allah, jadi saya pokoknya concern ya Mbak. Terima kasih Mbak Ninda ya, Mbak Dinda yang sudah hubungi ya, berkali-kali menghubungi ya gitu, akhirnya saya okekan untuk itu ya. Nah baik, jadi kalau ini ya. Jadi kalau kita lihat konteks pengauditan, nah,
ini unik ini ya. Bagaimana kita ke persidangan. Jadi saya akan mulai dulu dari konteks audit secara umum ya. Kemudian auditor secara umum. Nanti kita mulai masuk ke dalam konteks audit di lembaga kemahasiswaan. Biar tahu dulu gambarannya, karena tadi diminta gambaran audit umumnya dulu, kemudian bagaimana organisasi yang secara umum dulu, kemudian nanti kita lihat bagaimana ini. Kita tidak ingin nanti namanya organisasi kemahasiswaan ini, apalagi BAK ini punya satu organisasi yang ini ya, yang mestinya mengikuti profesionalismenya dilakukan oleh para lembaga-lembaga audit yang sudah duluan ya, seperti lembaga auditor internal ya, BPK segala macam. Kita pengen yang profesional seperti itu ya. Jadi nanti ini saya lebih banyak ini nanti kalau misal lebih banyak diskusinya nanti Mas Farid ya. Farid. Siap, Pak. Ya, saya lebih senang gitu. Ini bahan sebetulnya kalau dikasih kuliah itu minimal 2 semester nih. Oh. Siap, Pak. Nanti kita banyak diskusi. Iya, 2 semester bingung saya mau mempreskan begitu ya. Jadi banyak yang hal-hal yang saya hilangkan dulu, yang mungkin Anda belum paham, lalu nggak ngerti. Tanya aja, karena ini kelihatannya audiennya dari mulai yang mungkin belum paham audit sampai juga yang paham. Jadi memang sangat heterogen. Monggo lah, pokoknya ini saya cuma press saja lah. Nanti detailnya kita sambung aja dengan kesempatan lebih enak, lebih spesifik gitu ya. Oke. Baik, kemudian berikutnya, nah ini, saya bicara umum dulu, nih, bicara umum ya. Kenapa sih informasi itu diduga ya sulit untuk diandalkan? Jadi apapun informasi itu sekarang, apalagi sekarang ya dengan istilah-istilah hoax segala macam itu kan, ini sudah terjadi di bidang kita pun keuangan itu. Kita sangat sulit memperoleh informasi yang bisa kita andalkan. Dengan informasi itu nanti kita bisa untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi misalnya kalau di tingkat di perusahaan di private yang go public ya, para investor itu pengambil keputusan untuk memutuskan kira-kira perusahaan ini baik apa enggak sih gitu. Dia kan susah sekali memperoleh informasi yang kredibel gitu ya. Sama lah misalnya pemerintah dengan informasi BUMN ya yang andal itu kayak apa susah diperoleh ya. Sama juga sampai ke bawah juga kalau tidak direktur, bagaimana rektor memperoleh informasi yang andal dari bawahannya gitu ya. Nah, kita tarik ke bawah lagi nanti bagaimana misalnya keluarga mahasiswa bisa memperoleh informasi yang benar tentang apa yang dilakukan misalnya oleh badan BEM ya, kemudian oleh MM segala macam itu kan memang jadi ini ya, jadi di mana isu internasional itu mendunia itu. Jadi informasi itu tidak mudah kita peroleh itu dengan yang andal gitu ya. Apalagi kalau sosmed itu tambah-tambah lagi itu ya. Itu sudah disinarir banyak hoax-nya begitu ya. Nah, hoax juga banyak terjadi di konteks-konteks private, corporate segala macam. Nah, kenapa? Karena pertama, seseorang yang butuh informasi itu untuk memperoleh informasi itu sangat jauh. Jauh dalam konteks bisa jarak, bisa juga birokrasi gitu. Ya. Jauh jarak. Bayangkan kalau misalnya perusahaannya ada di Amerika begitu. Kita butuh informasi di sini di Indonesia, itu kan susah. Susah menjangkau informasinya ya. Walaupun sekarang sudah pakai informasi komputerisasi, internet ya, digital ya. Tapi pun juga itu tidak mudah memperoleh informasi langsung karena memang jauhnya atas birokrasinya. Nggak mungkin kita peroleh ya. Ujung-ujung kita datang, kita minta informasi nggak mungkin karena dianggap itu ada barir-barir birokrasi segala macam. Itu pertama. Informasi langsung itu susah kita peroleh. Sehingga nggak ngerti, kita terpaksa ini tidak bisa informasi itu kita ambil sendiri ya, langsung ya. Mesti melewat mediasi yang lain begitu. Yang kita ada alasan kedua, keterpihakan dan motif penyediaan. Nah, ini juga. Ini ya, ini yang utama ya. Jadi motif mereka yang menyampaikan informasi itu mesti biasnya itu pro-nya kepada mereka begitu deh, ya. Kalau misalnya perusahaan BUMN Jiwasraya gitu ya memberikan informasi kepada misalnya Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN,
pasti informasi itu membela dia gitu laporannya, cenderung membela dia ya. Ya. Jadi di situ keterpihakannya. Jadi susah mengharapkan keandalannya. Pasti itu di mana-mana itu pokoknya kepentingannya untuk pembelaan terhadap diri gitu. Ya. Nah, kalau ke mahasiswa itu bisa aja, bisa patut diduga. Pastilah misalnya lembaga di bawah UKM segala macam itu mesti informasi yang diberikan itu informasi yang memang ini dalam posisi versinya mereka begitu ya. TPM. Jadi yang mereka ya, jadi yang apa untuk apa keterpihakannya itu motifnya adalah untuk kepentingan mereka begitu. Jadi ya. Kemudian juga ada data yang sangat banyak. Jadi sekarang itu kalau di dunia itu ya orang dilihat privat, saya bicara yang ini ya, yang global ya, yang umum ya sebelum kemahasiswaan ya. Itu yang umum itu data sekarang tuh waduh banyak sekali ya. Datanya ribuan transaksi itu, sebenarnya hari itu ratusan, kalau lihat perusahaan-perusahaan itu ribuan ya, sehingga banyak sekali yang diproses transaksi itu kalau dilihat di dunia nyata korporasi. Karena begitu banyaknya data, itu bisa aja terjadi kesalahan dalam prosesnya. Ya. Nah, sehingga informasi yang dihasilkan dari data yang banyak tadi, itu memang agak sulit bisa diandalkan ya. Validitasnya itu karena banyak, kalau datanya cuma sedikit bisa setahun cuma 2 kali itu kecil kemungkinan ya untuk salah dalam memberikan informasi. Tapi kalau datanya banyak, apalagi nanti sebagian manual, sebagian komputerisasi, itu yang keluar informasinya bisa terjadi yang tidak andal ya. Kemudian keempat, transaksinya kompleks. Wow, sekarang luar biasa kompleks ya, kita lihat transaksinya. Kalau dulu sih orang di awal-awal julinya jual beli kas ya, kalau jual ya beli itu dengan cash ya. Sekarang tuh jual beli itu bisa dengan macam-macam itu ya. Bisa ditukar macamnya ya, bisa aja kedelai bisa ditukar pesawat terbang gitu kan. Bisa segala macam bertukaran. Kemudian model sekarang apa digital money gitu kan ya. Krip segala macam, koin, Bitcoin segala macam, banyak segala. Dan semacam kompleks transaksi ini kan sulit mengukurnya gitu loh. Ukurannya sangat sulit nanti. Jadi kita agak sulit ini mengukur begitu sangat kompleksnya. Nah, kalau sulit mengukur berapa sih transaksi ini dinilai, berarti nanti angka yang muncul di transaksi itu juga angka yang bisa jadi tidak andal, tidak semestinya mencerminkan transaksi yang sebenarnya begitu loh. Nah inilah, jadi kalau di mahasiswa sih belum begitu kompleks ya transaksi, kita lihat ya itu hanya pertanggungan daripada apa uang-uang yang mereka peroleh begitu ya. Tapi kalau lihat dari posisi perusahaan-perusahaan yang besar itu luar biasa kompleks. Baik, kemudian nah untuk mengatasi itu apa sih dilakukan? Kita ini butuh informasi ya, butuh. Jadi investor butuh informasi yang andal dari perusahaannya. Pemerintah butuh ya informasi dari BUMN yang dia punya ya. Kemudian anggota koperasi butuh dari penyelenggaraan koperasinya. Mahasiswa juga mahasiswa butuh informasi yang dapat diandalkan dari kegiatan-kegiatan dilakukan kemahasiswaan. Itu lantas gimana caranya perolehnya ya? Ya, ini saya baru dari aspek dari user ya. Nanti baru saya masuk aspek apa sih manfaatnya bagi nanti yang penyedia informasi ini, dia perlu untuk menjaga informasi yang andal. Ada juga itu di aspek lain yang saya jelaskan tadi yang diminta oleh Mas Farid tadi. Nah ini ya kalau kita ingin dapat informasi yang andal ya udah kita datang, kita verifikasi sendirilah. Jadi kalau misalnya anggota mahasiswa dia datang aja kepada UKMA, ya datang sana ya kemudian dicek informasinya benar apa enggak itu. Tapi kan impossible, ini nggak mungkin. Ya, kecil kemungkinannya karena hambatan birokrasi, karena banyak-banyak ya nggak mungkin. Jadi tapi ini alternatif gitu ya, alternatif yang bisa dipakai ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar yang perusahaan family keluarga itu biasa aja itu pemiliknya sebagai keluarga bisa aja dia terjun kepada perusahaan yang dimiliki dikelola oleh anak-anaknya untuk melihat verifikasi informasi benar nggak, bisa kalau dia punya account itu. Kemudian cara kedua berbagi risiko lah. Ya, berbagi risiko. Ini kalau ada apa-apa tuh risikonya tanggungan lo berdua gitu kan. Udah ada tanggung lo, berbagi risiko nih. Nah, itu mungkin agak hati-hati nanti informasi diberikan tuh. Kalau ada apa-apa nanti
kita berbagi risiko. Itu bisa juga dilakukan dan beberapa dilakukan. Kemudian yang ketiga, caranya ya udah suruh aja orang lain mengaudit laporan itu, ya. Informasi itu suruh orang lain audit media hasil. Udah nanti kita minta aja dari hasil audit itu, ya. Kepada itu hasil audit itu diminta aja hasil auditnya kepada kita sehingga kita bisa pakai informasi itu, ya. Nah, tapi betul-betul yang audit ini betul-betul orang yang profesional, ya, orang yang punya kompeten, yang independen. Karena kalau tidak pun nanti informasi yang dihasilkan dari audit pun juga tidak bisa diandalkan gitu, ya. Nah, ini nanti akan kita bicara yang kayak apa sih sebetulnya. Nah, yang ketiga ini yang umum dipakai orang, ya. Jadi ini umum dipakai orang. Jadi kenapa orang menggunakan audit itu? Karena tidak lain menginginkan satu informasi yang bisa diandalkan. Cara yang paling praktis itu adalah itu diaudit oleh pihak yang profesional, dalamnya masuk yang independen. Sehingga kita bisa pakai reportnya begitu. Nah, ini makanya ini apa di seminar ini selalu banyak nanti bercerita mengenai audit ini karena ini yang umum dipakai siapapun juga yang berkepentingan terhadap satu informasi, ya, untuk meminta pihak lain yang independen, ya, untuk mengauditnya informasi itu kemudian serahkan kepada pemakainya. Nah, kalau kita percaya bahwa lembaga ini independen, kompeten dan profesional, maka kita bisa pakai informasi itu untuk kepentingan mengambil keputusan, ya. Nah, karena itu, ya, kalau dilihat di pengertian audit sendiri, ya. Ini baru pengertian audit nanti. Apa sih audit itu? Jadi kalau orang melakukan audit, saya masih bicara auditor ya, perspektif. Nanti baru pelan-pelan saya akan lanjut bicara mengenai penyedia informasinya ya. Jadi pengertian audit sini adalah itu proses ngumpul ya dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan. Jadi kerjanya audit itu yang ngumpul dan evaluasi bukti ya. Tentang apa informasi? Untuk menentukan apa dan sekaligus melaporkan apa, ada nggak kesesuaian antara informasi yang diperoleh itu dengan kriterianya. Nah, ini luas sekali ini, ya. Atau dengan kata lain, selanjutnya kita akan katakan bahwa jadi audit itu bertujuan untuk meyakinkan, ya, antara kesesuaian informasi itu dengan kriterianya, ya. Jadi kalau Anda melaporkan informasi mengenai pajak, kriterianya apa? Peraturan mengenai pajak. Ya. Jadi kalau Anda itu menginformasikan tentang adanya pengadaan barang, jadi kriterianya apa? Bagaimana peraturan mengenai pengadaan barang. Jadi tugasnya seorang auditor itu ya meyakinkan apakah benar nggak informasi itu sudah dihasilkan dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, siapa pelakunya? Auditor yang kompeten dan independen. Nah, kita akan bahas banyak kompeten dan independen ya. Kompeten itu berkaitan dengan keahliannya, karena ini merupakan keahlian tertentu. Independennya ini dia tidak memihak. Ini yang berat sebetulnya ya. Ini yang berat. Jadi di akhir slide itu akan saya sampaikan kenapa misal akuntan-akuntan publik yang the best dunia itu the big four namanya itu malah justru yang banyak melakukan apa itu pelanggaran ya terhadap profesi ini ya teman-teman. Padahal mereka itu kompetensinya luar biasa. Ya itu problemnya di masalah independensi ini. Jadi independen ini di auditor itu sangat dijunjung tinggi. Dia nggak boleh bela sana sini bola sini. Ya dia orang yang betul-betul netral ya, tidak dipengaruhi keputusannya oleh pihak manapun juga di dalam menyampaikan hasil temuannya. Ya independen itu ya. Kemudian dia memperoleh bukti itu dengan cara sistematis, analitis, kritis, selektif, ya. Jadi nggak sembarangan ngambil bukti itu, nggak serampangan. Saya singgung juga nanti sebentar. Asal ambil bukti aja datang kepada unit, misalnya langsung semua diberangkas diambil semua, nggak begitu, ya. Apa-apa ditanyai semua, nggak begitu. Dia harus secara sistematis, analitis, kritis, dan selektif, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia memberikan suatu pendapat atas simpulan terhadap temuan itu. Nah, ini menarik ini ya, menarik. Jadi kayak apa sih bentuk simpulan temuannya ini di profesi sudah ada standarnya. Tapi kelihatannya di mahasiswa belum. Mungkin nanti bisa kita singgung nanti mahasiswa. Nah, saya langsung aja ke sini aja. Seorang auditor dipandang profesional itu paling tidak dia punya 6 ya. 6 pegangan dia.
baru dikatakan profesional ya. Pertama, dia education ya. Mulai suatu edukasi tentu di bidangnya. Kalau misalnya Anda itu mengaudit laporan keuangan, yang diaudit itu laporan keuangan, maka harus punya pendidikan bagaimana laporan keuangan itu disusun. Kemudian bagaimana mengauditnya, edukasi itu. Ya. Nah, kalau istilah akuntan di Indonesia itu mereka sudah selesai di tamatan undergraduate S1 di jurusan akuntansi gitu kan, udah dianggap sudah memenuhi syarat untuk edukasinya ya, pendidikan ya. Kalau Anda mesti di ini Pak Mas Farid kebetulan di jurusan akuntansi, jadi pas betul di edukasinya di sini ya. Jadi pas di bidang itu, jadi edukasinya relevan dengan itu ya. Itu satu, nggak cukup satu. Kedua Pak, experience. Nah ini, jadi seorang profesional itu dia harus pengalaman ya. Pengalaman di dalam tidak hanya mereka bagus di bangku kuliah, tapi juga pengalaman. Ya, jam terbangnya harus ada. Ya, saya mungkin praktek itu sejak tahun 82 ya, 81 ya, udah berapa tahun tuh? Ya hampir 40-an tahun ya praktek ya, terbang gitu ya. Harus mengalami praktek, biar tahu di lapangan kayak apa. Experience kedua. Ketiga itu namanya PPL, yaitu PPL itu pendidikan pelatihan berkelanjutan itu. Jadi selalu nggak boleh ya seseorang. Jadi namanya pendidikan profesional berkelanjutan ya PPL itu. Nggak boleh orang yang sudah selesai pendidikan, sudah bagus, kompetensi di bidang accounting-nya, kemudian dia pengalaman, tapi nggak pernah mengupgrade diri itu. Upgrade diri seorang profesional itu harus ikut seminar ya. Seperti contoh sekarang ini juga kan, kalau dianggap bahwa ada ini profesional, jadi sudah mengikuti suatu pendidikan ya untuk menambah ilmunya, melihat apa pengembangan terakhir dari kemampuan ini. Ikut PPL. 3 ini. Keempat, punya standar. Standar profesi. Standar profesi itu ada 2 ya. Standar kalau Anda itu menyusun laporan keuangan, berarti ada standar menyusun laporan keuangannya. Kemudian kalau Anda auditor nanti Anda juga punya standar bagaimana cara mengauditnya. Nah, ini nanti dilihat nanti. Mudah-mudahan nanti BAK di Unpad ini sudah punya standar ini ya. Di standar melakukan pemeriksaannya ada standar bagi unit-unit itu dari mulai BEM ya, BPK segala macam sampai UKM itu juga sudah disusun standar bagaimana mereka menyusun laporan keuangan. Ya. Ini yang berat ini ya, hati-hati yang soalnya. Kenapa? Karena definisi audit tadi adalah nanti auditor akan mengaudit apakah informasi yang dihasilkan oleh masing-masing unit itu sudahkah sesuai dengan standarnya, kriterianya. Nah, kriterianya apa? Harus dibikin kriterianya. Ya, kalau di laporan keuangan yang umum saya singgung nanti ya, itu ada kriteria yang kesungguhan, ada kriterianya. Nah, untuk kemahasiswaan ini mari diskusikan, ini menarik. Saya kira ini unik sekali untuk BAK di kemahasiswaan ini ya, sampai sekarang kok baru ini ya, kok sayang ini nggak disentuh oleh profesi ya IAI ya. Ini monggo nanti saya akan mengharapkan nih Mas Farid dan teman-teman semua ini untuk bisa membawa ini ranah ini ke ranah profesi karena ini menarik, unik itu. Memang diperlukan ya. Mungkin insya Allah saya juga akan sampaikan ini di dalam forum komite audit di 11-13 PTNBH ya untuk bisa lebih mendorong profesionalisme di bidang kemahasiswaan ini. Kelima, etik. Wah, ini dia etik itu nggak bisa ditinggalkan ini. Ini ya kadang-kadang ya, justru etik ini sekarang menjadi tonjol. Makanya di dalam dunia internasional kita lihat apakah risk management, apakah itu di dalam konteks fraud itu menjadi titik utama sekarang malah justru integritas. Ya. Integritas. Karena apa? Karena standar kompetensi itu bisa dikejar-kejar, tapi kalau sudah menyangkut integritas, kejujuran, ya, itu menyangkut transparansi, ya, menyangkut segala macam integritas, keberanian di dalam mengungkapkan suatu ketidakberesan, gitu. Itu kan integritas. Itu masalah etik. Itu penting sekali etik itu sekarang, luar biasa penting. Ya, justru lain tuh rontok semua kalau etiknya ini. Kalau lainnya bagus, etiknya kurang, habis profesi itu. Ya, Anda bisa bayangkan misalnya di profesi kedokteran, ya,
Halo? Halo. Di profesi ke dokter misalnya, itu kalau ada dokter aja misalnya nggak beretika, ya, jadi dia nyuntik orang sembarangan aja begitu, ya, tidak ini, mungkin akan lari semua itu pasien-pasien, tidak mau ke dokter. Sama akuntan. Kalau akuntan, auditor mengaudit hasil auditnya itu diragukan kejujurannya, nggak ada mau pakai hasilnya. Ngapain pakai hasil auditor? Oh dia integritasnya kurang misalnya. Dia mesti mihak si A, si B begitu. Dia mesti dipengaruhi si A, si B. Kalau orang usernya ya sudah berpikiran demikian, ya sudah nanti bisa nggak dipakai profesi itu. Jadi profesi itu sangat tergantung kepada etik sebenarnya sekarang ini. Luar biasa integritas, ya. Tapi sayangnya inilah menjadi problem utama di dunia ya, termasuk Indonesia juga masalah etik ini ya. Terakhir dia harus masuk anggota profesi. Jadi silakan, saya akan dorong mahasiswa untuk masuk. IAI membuka sekarang, ada salah satu anggaran dasar IAI itu menyatakan bahwa mahasiswa bisa masuk anggota profesi IAI. Kalau yang ini, akuntansinya bisa masuk, dia anggota muda dulu namanya, ya. Ya, saya kira mungkin bayarnya sangat minim, tapi dengan anggota muda itu dia bisa mendapat informasi yang terbaru dari pengembangan profesi malah justru, ya. Dia dapat hak untuk mendapat informasi, kemudian kalau ikut seminar dia akan kena fee-nya yang sangat minim sekali, itu banyak ini. Jadi saya ikut, jadi bisa Anda tahu nanti di profesi itu apa sih pengembangannya, ya. Itu ya, dari 6 ini dikatakan bahwa itu disebut dengan profesional, ya. Jadi auditor, saya ulangi, auditor yang profesional itu ada auditor yang mempunyai edukasi di bidangnya, kemudian dia punya pengalaman, ketiga dia senantiasa mengikuti perkembangan dengan mengikuti pendidikan, kemudian dia juga menerapkan kerjaannya dengan ada standar, ya, standar baik pelaksanaan pemeriksaan maupun standar laporan keuangannya, dia juga ada standar etiknya yang dia junjung tinggi, dan dia juga dalam satu anggota profesi ya di bidangnya. Ini disebut dengan profesional ya. Nah, kemudian saya agak cepat sini ya. Jadi ini struktur bagaimana peranan audit di dalam perseroan terbatas. Saya kembali lihat yang umum dulu ya, di mana di luar kemahasiswaan. Kita lihat bahwa RUPS paling tinggi itu, rapat umum pemegang saham di PT. Di bawah PT, di bawah RUPS itu Dewan Komisaris. Ya. Nah, Dewan Komisaris ini mengawasi nih. Ya, siapa pengelolanya adalah CEO atau direksi namanya. Chief of Executive Officer ini adalah direksi. Itu pelaksananya jadi ya. Jadi CEO ini jadi direksi ini dibantu oleh direktur keuangan, dari pemasaran banyak ya. Kemudian di bawah direktur ini ada macam-macam, ada line management, ada bagian ini musuh banyak ya. Nah, kita lihat CEO ya. Kalau Anda lihat di sini ya, CEO. Bentar. Ya. Ini CEO direksi ini. Di bawahnya kan banyak ini yang diawasi. Nggak mungkin dia melakukan fungsi pengawasan sendiri. Ya, apakah direktur A udah sesuai dengan dikehendaki enggak, B segala macam. Di sini pun juga banyak. Maka dia dibantu oleh satu pengawas yang disebut namanya internal auditor. Ya, tahu? Auditor internal. Jadi fungsi auditor internal di sini adalah untuk membantu CEO di dalam melakukan fungsi pengawasan ya di bawahnya. Nah, Dekom juga dia nggak mungkin ngawasi gini banyak di bidang keuangan nih. Wah, ini luar biasa nih ngawasi semua. Dia juga dibantu namanya komite audit. Jadi Dekom ini juga lembaga pengawasan di bidang keuangan, tapi komite audit itu tugasnya membantu Dekom. Ya. Jadi dia Dekom, ya Dewan Komisaris bantu, ya. Kemudian pun juga di luar daripada dua ini, komite audit dan internal nih, juga ada di luar lagi namanya auditor eksternal. Mengaudit, ya dia kerjasama dengan komite audit, dia kerjasama dengan auditor untuk mengaudit keseluruhan dari perusahaan ini. Ya, jadi kalau lihat 3, ya. Nah kemudian coba kita lihat di perguruan tinggi, ya, di PTN, ya, BH, di Unpad juga, di Undip juga, ya. Yang sudah PTN BH itu ya, di UI juga, ITB juga sama. Pertama menteri, kedua majelis wali amanat.
Jadi dekomnya di PTN itu ya kurang lebih sama dengan Majelis Wali Amanat, walaupun nggak sama persis. Ya. Nah, Majelis Amanat ini di dalam melakukan pengawasan, ya. Tugasnya pengawasan baik akademik maupun non akademik. Dia mengawasi pengawasan yang bersifat non akademik, ya. Sedangkan pengawasan yang akademiknya dilakukan oleh Senat Mahasiswa Akademik. Jadi di sini ada Senat Akademik dan ada Majelis Wali Amanat bertugas mengawasi rektor dan di bawahnya. Nah, kembali, rektor ini kan banyak bagian di bawahnya ini, ya. Banyak sekali, ada dekan, ada prodi segala macam, ya. Dia nggak bisa, maka dia punya instrumen namanya auditor internal, ya. Atau bisa juga disingkat dengan SPI, Satuan Pengawasan Internal, boleh namanya macam-macam ini, ya. Bisa juga namanya Komite Internal Auditor, juga macam-macam, ya, KI, ya. Ada namanya Kantor Auditor Internal, ada macam-macam namanya. Tapi fungsinya adalah membantu rektor dalam melakukan fungsi pengawasan. Sama tadi. Nah, Komite Audit ini membantu MWA dalam melakukan pengawasan rektor ke atas. Nah, ini pun juga, ya, PTNBH itu wajib hukumnya untuk diaudit oleh pihak eksternal, ya. Eksternal. Ini saya kira gambaran dulu, ya, bagaimana di PTN, ya. Nah, kemudian tentu di sini ada kemahasiswaan, ya. Mas tentu berada di tingkat rektorat, yaitu ada di BEM, ya, ada BEM, ada BPK di tingkat universitas, ada juga di tingkat dekan, ya kan, ada juga di tingkat departemen, ya, ini ada HMJ, ada himpunan mahasiswa jurusan segala macam, ada mahasiswa, ya. Kita lihat titik aja nih, ini koordinasi aja nih, ya, tidak merupakan satu kewajiban ini. Nah, kemudian berikutnya pengertian auditor internal. Jadi tugas yang tadi orang-orang yang internal itu tugasnya adalah pertama, nah, ini memberikan assurance, penjaminan. Apa yang dijaminnya? Jadi sebenarnya kata-kata penjaminan nggak enak, ya. Cuman di undang-undang kita menggunakan assurance itu adalah memberikan suatu keyakinan lah sebetulnya bahwa apa yang diinformasikan itu sudah sesuai dengan kriteria. Itu namanya assurance. Jadi apakah informasi itu sudahkah disesuaikan dengan kriterianya? Itu namanya assurance. Ya, assurance itu namanya, ya. Nah, ini. Kemudian konsultasi. Nah, ini jadi bukan menguber-nguber ini, ya, benar tadi. Jadi internal auditor itu nanti tugasnya dia nggak bisa tuh melihat kayak seperti apa, ya, tadi dibilang blood hot, ya, bukan begitu nguber-nguber cari salah, bukan. Benar tuh Mas Far, bukan. Dia konsultan. Justru kalau di mana unit-unit di bawah itu merasa kesulitan di dalam membuat laporan-laporan keuangan gimana sih enaknya, dia menyediakan diri untuk jadi konsultan, ya, dengan sifatnya dia independen, objektif, nggak mihak. Pokoknya kalau begini loh, kalau Anda ingin mengadakan barang itu begini loh. Nah, dia konsultan. Nah, kira-kira di Badan Audit Kemahasiswaan itu sudah belum masukin posisi konsultan ini, kan? Apanya audit? Nanti kalau belum, monggo nanti diskusikan sama teman-teman, layak nggak, ya, untuk dimasukkan dalam memasukkan fungsi konsultasi ini di bidang itu, ya. Kemudian tujuannya memberikan nilai tambah, ya, bukan untuk menambah kerjaan, menambah ribet, bukan. Justru kehadiran internal auditor ini nilai tambah. Jadi supaya apa? Jadi organisasi itu jalannya lancar gitu loh, ya. Jadi organisasinya sesuai tujuannya. Jadi misalnya kalau suatu unit jadi kemahasiswaan itu supaya nanti pertanggungjawabannya itu bisa cepat, ya, bisa bagus, ya, dia bantu, ya. Dia bantu nanti. Jadi bisa bantuan internal auditor, ya. Gimana caranya? Jadi partner sekarang tuh internal auditor dari perusahaan tuh bukan watchdog, bukan dalam arti ini loh, mau lihat mati salah langsung digogong, bukan. Dia justru membantu, ya, sebagai partner, ya. Tapi cuma di bidang pengawasannya itu, ya, secara sistematis segala macam ini, ya. Jadi saya agak cepat aja karena waktunya ini kelihatannya. Nah, baru kita lihat nanti tujuan internal auditor itu macam-macam, ya, membantu pimpinan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan audit dan evaluasi. Nah, coba lihat nanti Mas Farid lihat, kira-kira bisa nggak BKA ini masuk ranah perencanaan? Artinya begini, pada waktu nanti unit-unit kemahasiswaan itu, ya, apakah itu BKM, ya, apakah itu BEM, apakah itu misal UKM,
pada waktu mereka menyusun anggaran, nah ini ya perencanaan, bisa nggak ya misalnya berkonsultasi dengan BKA gitu loh. Ini menarik ini. Atau bisa juga nanti perencanaan itu diaudit oleh BKA misalnya. Bisa loh, monggo silahkan. Ini perencanaan itu sudah sesuai belum dengan tujuan dan misi-misi dari kemahasiswaan? Sudah belum semua unit? Itu bisa. Jadi ranah perencanaan pun juga BKA bisa masuk. Sama halnya dengan internal auditor di perusahaan, ya, di perusahaan-perusahaan yang ada. Mereka tidak hanya setelah kejadian baru mereka akan turun tangan, enggak. Sekarang udah jauh perkembangan kegiatan audit itu, dia juga dimulai proses perencanaan, ya. Di tingkat pemerintahan pun juga di BPK udah mulai masuk loh pada waktu membuat APBN anggaran itu, ya. Itu bisa mereka konsultasi dulu dengan BPK, ya. Gimana enaknya menyusun anggaran yang baik. Nah, gitu. Nah, ini monggo nanti mungkin dibicarakan lah dari mahasiswa nanti. Enaknya tapi gaweannya pekerjaannya banyak nanti ya BKA, ya. BKA itu banyak kerjanya kalau masuk perencanaan, waduh banyak sekali nanti setiap apa-apa diundang, apa diundang tuh ya. Jadi tapi ini. Kemudian apa kedua ya, memperbaiki efisiensi. Jadi tidak hanya kriteria aja ya. Dilihat internal auditor itu mulai efisiensi. Jadi dia memberikan konsultasi, oh ini nggak efisien loh, ini nggak efisien loh. Lebih baik kita beli apa nyewa sih? Nah, kendaraan ini lebih baik nyewa aja lah. Apa lebih baik membeli? Nah, itu urusan efisiensi nanti ya, diskusi gitu kan. Nah, kemudian ini juga memperbaiki sistem pengelolaan internal. Saya kira tadi di dalam peraturan kemahasiswaannya sudah ditulis banyak itu, masuk sini juga nanti akan saya tunjukkan. Ternyata juga BKA ini juga berhubungan dengan modal internal di masing-masing unit. Wah, ini nggak mudah, dia juga menilai itu ya. Kemudian yang penting juga ini kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini ya. Ini saya perlu ingatkan kepada mahasiswa ya. Walaupun PTNBH itu bebas mengatur keuangannya, tapi dia juga masih negeri. Masih PTNBH namanya PT Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kalau negeri, uang yang diperoleh dari PTN itu, baik itu dari sumbangan dari bantuan pemerintah maupun dari pihak luar, itu masih dalam kategori keuangan negara. Ini keuangan negara. Hati-hati ya. Sehingga kalau ada dana dari perguruan tinggi itu dialurkan, dialokasi kepada mahasiswa, itu hati-hati mengelolanya karena itu uang negara. Ya, kalau enggak nanti bisa dianggap merugikan negara, itu larinya ke pidana. Sekarang belum ya, tapi nggak tahu sedang apesnya nanti bisa aja terjadi bahwa mahasiswa digelontorkan dana dari perguruan tingginya, kemudian digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu kalau ada orang nggak senang segala macam, itu bisa diusut tuh. Nah, ini perlunya internal auditor itu. Makanya hati-hati. Makanya ini salah satu penting internal auditor itu perlu di sini. Jadi perlunya BKA itu di situ. Jadi masing-masing unit yang memperoleh dana alokasi dari perguruan tinggi atau dari pemerintah itu, gimana caranya supaya kita itu nggak kena, ya, nggak kena di dalam penyimpangan penggunaan ini uang negara ini. Repot, uang negara nanti saya kena tuh panggil pengadilan. Nah, ini loh, jadi bukan sekedar tadi benar Pak Farid ya, bukan Mas Farid bukan mau menyalahkan, enggak, justru dia hadir itu namanya BKA namanya terlalu sudah hadir menerima konsultasi daripada unit lain, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa menyelamatkan uang ini supaya kita nggak kena dianggap melanggar. Perguruan tinggi warak duanya segala macam udah banyak kena loh, termasuk UI juga ya, udah ada di penjara itu, unsur juga udah di penjara. Yaitu mengelola dana dianggap itu dana itu karena PTNBH itu sudah dianggap bebas, enggak ya, hati-hati di situ. Nah, kemudian berikutnya ini saya keseluruhan. Kalau Anda lihat semua audit itu ada 3 pekerjaan umumnya. Nanti Anda pilih mahasiswa yang mana yang pas ya. Ada audit compliance itu menguji patuh aja. Patuh enggak dengan aturan yang ada, udah. Misalnya kalau Anda itu dapat ini hati-hati, misalnya ada CSR ya, CSR dari BUMN diberikan kepada mahasiswa, ya. Ingat BUMN ini uang negara loh,
ya. Nah, ada CSR. Maksudnya misalnya BUMN ini memberikan mahasiswa itu supaya nanti untuk memberikan alat-alat, misalnya olahraga, ya, untuk kepentingan mahasiswa. Nah, itu kira-kira dibelikan nggak alat olahraga itu? Sesuai nggak? Ya, diinginkan itu. Itu compliant itu. Nanti menguji nanti. BKA atau terhadap turun menguji sesuai nggak dengan apa diinginkan oleh yang pemberi dana, ya. Itu compliant. Kalau operasional itu 3E. Jadi ekonomi, ya, ekonomis, efektif, efisien, ya. Jadi untuk melihat kira-kira kegiatan itu ekonomis mungkin ini susah ya untuk di tingkat B, internal auditor di perusahaannya belum banyak jalan ini ya. Apalagi di tingkat kemahasiswaan mungkin untuk menilai bahwa operasi ini betul-betul efisien tidak mungkin agak berat ini ya. Kemudian terakhir ini yang ketiga ini adalah keuangan. Nah, ini yang umum. Saya melihat di dalam konteks peraturan mahasiswa itu jadi mengevaluasi keuangannya ini dan memberikan satu opini terhadap keuangan ini ya. Tapi kalau boleh saya sarankan nanti paling tidak mahasiswa ini, BK ini, itu dua ini ada nih, compliant sama dengan financial ini, ruang lingkupnya. Jadi menguji apakah sesuai compliant apa tidak, kemudian laporan keuangannya juga bisa jawabnya sudah oke belum. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini, ya, ini bukan eksternal ya, ini internal, ya eksternal ya. BPK itu adalah untuk lembaga pemerintah, itu siapa penguji eksternalnya adalah BPK, ya, itu BPK. Kalau untuk yang perusahaan swasta yang go public misalnya di perusahaan siapa akuntan eksternalnya adalah akuntan publik. Nah kemudian juga kita lihat ada juga yang auditor internal, ya di pemerintahan auditor internal itu bisa Irjen, bisa namanya Irplop, bisa juga BPKP, ya. Bisa kalau di perusahaan swasta termasuk juga perusahaan PT NBH itu SPI nama Satuan ini internal ini ya editor. Tugasnya ini ya ada keuangan, akuntansi, kecurangan, IT banyak ini ya. Ini saya nggak detail nanti bisa diskusikan. Nah ini saya concern sekarang ke bidang keuangan karena kelihatannya BKA juga peraturan itu lebih banyak ke bidang keuangan ya. Nah kalau keuangan yang di Indonesia ini itu yang membuat standar bagaimana laporan keuangan itu disusun itu adalah IAI namanya, Institut Akuntan Indonesia. Ya. Jadi IAI ini ditugasi untuk menyusun standar melaporkan keuangan. Jadi standarnya melaporkan keuangan itu ada standarnya, nggak boleh setiap perusahaan membuat sendiri, harus standar. Nah, standar itu dibikin sejak mulai tahun 73. Ya. 73 ini kita tahun 73 ini mengarahnya ke Amerika dulu, ya. Masih sampai 94 juga ke Amerika, masih standar menggunakan standar yang dipakai di Amerika ya. Kemudian direvisi, kemudian baru tahun 2008 ini keluar namanya peraturan standar yang disusun oleh internasional ya. Banyak yang G20 ini yang mensponsori muncul standar bersama. Ya, mari lebih baik kita susun standarnya bukan hanya untuk masing-masing negara, tapi seluruh dunia sama begitu. Yang kita sebut dengan IFRS nih. Jadi International Financial Reporting Standard. Nah, oleh karena Indonesia ini juga yang lain juga ikut, maka melepas diri Indonesia ini standar pelaporan keuangannya itu lari kepada standar internasional, ya. Lumayan ini itu 2012 ya, kemudian kita revisi lagi ya. Standar kita itu tetap konvergensi ini berarti apa? Kita sesuaikan dengan international standar, tetapi hal yang unik nanti kita tetap misalnya seperti syariah segala macam ya. Kemudian berikutnya kita ikutkan juga kerjasama dengan OJK ya dengan menyusun standar internasional ini. Sampai dengan sekarang udah jalan terus. Jadi kita sudah sejak tahun tahun 2012 ini ya, sesungguhnya kita sudah menerapkan namanya standar internasional untuk menyusun laporan keuangan ya. Sampai sekarang sudah berjalan terus ya. Oke. Nah, ini Anda harus tahu semua ini ya, bahwa di Indonesia itu untuk menyusun standar laporan keuangan itu paling tidak ada 3 pilar. Pertama untuk perusahaan SAK ini standar akuntansi keuangan ya. Untuk perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia, mereka yang go public itu wajib menggunakan standar menyusun laporan keuangannya SAK. Ini penting ya, karena untuk auditor nanti kriterianya apa? Ya kalau dia mengaudit perusahaan yang bersifat di go public itu pakainya SAK. Kedua ada namanya pilar kedua kita SAK itu standar akuntansi keuangan etap. Etap itu adalah
singkatan dari entitas tanpa akutabilitas publik, ya. Di sini ada di ini ada terjemahannya, ya. Jadi mereka yang perusahaan yang tidak go public, ya, itu bisa menggunakan ETAP, ya. Nanti tidak sekompleks standarnya dengan yang ini. Ketiga, namanya ada juga kita standar nama EMKM. EMKM itu di sini adalah entitas mikro, kecil dan menengah, itu perusahaan kecil, ya. 3. Kemudian di samping itu juga kita ada namanya PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Jadi bisa aja perusahaan tertentu itu untuk transaksi tertentu dia menggunakan syariah, ya. Jadi misalnya untuk jual beli, ya, ada koperasi syariah menggunakan syariah, itu diatur juga dalam standar ya ini, ya. Jadi ini kita paling tidak ada 3 untuk yang swasta loh, ya. Swasta ini ada 3. Kalau pemerintah ada sendiri lagi. Pemerintah namanya SAP, standar akuntansi pemerintahan, ya. Sendiri lagi. Saya keluar di pemerintahan nih. Ini yang pas. Jadi 3 berlaku, ya. Kemudian yang etap ini dalam waktu dekat udah mulai nih tahun sekarang udah diganti namanya private. Jadi SAK private, ya, privat. Jadi enggak etap lagi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan kecil itu pakainya private nanti, ya. Kemudian baru nanti ini standar nyusun laporan keuangannya. Tentu ini manajemen yang nyusun keuangan, kemudian auditor yang mengaudit laporan keuangannya, kemudian nanti pemangku kepentingan inilah yang sebagai usernya. Nah, saya ingin sepintasnya kalau di perusahaan etap, Anda lihat tuh, laporan keuangannya banyak ini, ada laporan rugi laba dan neraca, ada perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan laporan. Nah, ini bagi yang belum belajar auditing, nanti kita ketemu di kedepannya gimana sih bentuk laporan laba rugi itu, bagaimana bentuk neraca, pokoknya. Ini kalau di perusahaan swasta untuk tahu laba rugi, lihat laporan ini. Oh, ini laba, ini rugi. Untuk tahu posisi kekayaannya, lihat di sini di neraca, ya. Untuk melihat perubahan kekayaannya, lihat di sini. Kemudian bagaimana dia cara memperoleh kas dan menggunakan uang kas, itu lihat di laporan arus kas. Ini adalah melengkapi catatan yang lain, catatan atas laporan keuangan, ya. Itu Anda lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 jenis laporan keuangan di SAK etap ini. Kemudian di dalam kita lihat di EMKM, ya. Itu ada 3 laporan yang wajib. Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ini neraca namanya, ya. Laporan posisi keuangan dan catatan. Dikit. Kan nggak mungkin lah orang misalnya tukang potong rambut, yang jual apa itu dikasih laporan yang macam-macam. Ya, 3 jenisnya. Kemudian kita lihat nah ini laporan keuangan berdasarkan pemerintah nih, SAP, standar akuntansi pemerintah, ya. Itu kalau lihat misalnya apa kabupaten A, kabupaten B itu harus misalnya laporan keuangan ada ini 1 laporan operasional, ada neraca, ada perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan, realisasi, banyak nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk desa itu cukup 3. Jadi desa itu yang peroleh lapor keuangan desa itu harus melaporkan 1 laporan realisasi anggaran desa, neraca desa dan catatan. Nah, saya menduga nih mungkin kalau yang lain jelimet ya untuk mahasiswa ya. Mungkin mahasiswa cukup ini saya pikir, tapi monggo lah ya. Dia bisa menggunakan laporan. Jadi mahasiswa mungkin laporan terhadap anggarannya, juga kayak itu berapa, realisasinya kayak apa. Kemudian di situ pun ada kekayaan, daftar kekayaannya apa, kemudian ada catatan. Mungkin itu kalau laba nggak ada ya. Laba nggak ada. Tapi kalau mungkin laporan kayak gini, aduh. Nah, Anda runding lah. Enaknya jenis laporan keuangan yang ada di unit kemahasiswaan itu enaknya terdiri pada apa-apa aja gitu. Monggo ya, didiskusikan nanti, monggo. Kemudian, nah untuk yang go public, nah ini ruwet lagi ya. Laporan keuangannya ada laporan posisi keuangan, ada namanya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian kalau Anda belajar nyusun laporan keuangan ini itu 2 semester tuh ya. Nggak tahu namanya pengantar akuntansi dan intermediate 1 dan 2 nih. Jadi memang kalau sekarang Anda nggak pernah dengar kata laporan keuangan dan minta penjelasan, waduh, nanti kita ketemu lain lagi ya, ini 2 semester lagi ini ya. Kayak apa bentuknya. Nah, kemudian ini mahasiswa yang menarik ya. Ini saya kira ini BAK ya, bukan BKA, maaf ya. BAK ini ya, penaudit mahasiswa ini luar biasa independen. Ya. Luar biasa independen ya. Dia itu hanya duduk pada kongres saja. Ya. Jadi
menurut saya ini luar biasa profesional loh ini mahasiswa ini. Dia bukan pegawai dari unit yang lain. Anda lihat beda kalau internal auditor di perusahaan itu dia pegawai dari perusahaannya, bukan orang luar. Ya. Jadi SPI itu ada pegawai dari, misalnya kalau di Unpad ya, itu ada SPI ya, auditor internal. Itu pegawai dari Unpad. Berarti apa? Ada masalah juga independensi di internal auditor. Ya. Karena dia nggak bisa independen terhadap pimpinannya ya. PQ segala macam. Tapi kalau BAK ini luar biasa, dia independen tuh. Makanya menurut saya ya, BAK ini bisa menerapkan suatu profesi yang betul-betul profesional tadi. Ya, dia bisa nyusun standarnya untuk ini, dan nyusun apa kode etiknya ya, bisa tidak dipengaruhi oleh pihak lain ini ya. Ya, tidak perlu, paling dia akan nyampaikan nanti ke Kongres ya. Nanti masa akan memutuskan nanti ya. Ini gimana begitu kan untuk standar-standar ini ya. Makanya monggo saya sarankan BAK yang ada di Indonesia ini di UI, di TB, Undip ngumpul bareng-bareng bikin standar. Nah, ini menarik ini. Bikin standar nanti baik kode etik maupun standar laporan keuangan dan standar auditnya untuk lembaga kemahasiswaan. Sehingga semuanya sama atau hasil ini kan semua sama juga kerjaannya. Menarik loh ini. Jadi Anda bisa berhubungan dengan profesi nanti IAI ya, bahwa sekarang IAI belum paham ini, belum terlihat nih bahwa ada potensi luar biasa di tingkat kemahasiswaan ini ya. Ini jadi dia ruang lingkupnya banyak sekali, dia bisa mengevaluasi MM, BPM, BPM, UKM ya. Prama UKM segala macam kalau diminta ini kan, diminta juga luar biasa nih Nanang. Hati-hati juga mahasiswa kalau di sini nanti nggak sempat belajar juga nih. Mas Farid nggak sempat belajar nanti ya, kerjanya mengaudit ini ya. Ya. Nah, makanya bisa jadi nanti dia meng-hire ini orang luar juga untuk membantu ya, secara teknis ya. Karena luar biasa nih, dia bisa mengembangkan ya secara profesional. Itu sarannya. Nah, kemudian maaf ini. Nah, ini saya kira kalau saya lihat dari peraturan dari mungkin yang lain juga hampir sama nih ya, Unpad dengan yang lain ya, bahwa Anda lihat bahwa sistem keuangan Kema Unpad itu prinsip transparan, luar biasa, dipertanggungjawabkan, berkeadilan, komunikasi dan koordinasi. Itu gimana standarnya? Ini susun. Sesuatu yang transparan itu kayak apa? Sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan itu apanya? Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Berkeadilan itu gimana? Itu ada standarnya. Pertanyaannya udahkah disusun standar ini, ya kan? Nah, kemudian tugas badan kelengkapan organisasi Kema itu bikin laporan keuangan standar. Nah, ini pertanyaan saya, sudahkah laporan keuangan di masing-masing organisasi kemasan itu distandarisasi? Sudahkah gitu ya? Ya. Paling tidak kalau Unpad ya syukur kalau bisa Indonesia ya kan. Kemudian membentuk sistem kontrol internal. Nah, luar biasa. Ini ya. Aduh, ini saya pengen lihat juga ini. Adakah sistem kontrol internal yang ada masing-masing kelengkapan ini ya? Walaupun tidak usah komplek aja, sederhana nggak apa-apa. Tapi ya terstandarisasi loh ini diminta. Ya. Dan semua ini katanya harus dipublikasikan. Ya. Dan kemudian semua BEM segala macam ini harus diaudit, ya. Diaudit. Ini saya melihat ini bukan hal ini ya, luar biasa pendidikan kepada mahasiswa itu luar biasa itu untuk menuju kepada profesionalisme itu. Kalau Anda semua unit-unit kelengkapan sudah menyusun laporan keuangan seperti ini, kemudian auditornya BAK juga melakukan ini, wah ini sudah pendidikan profesional yang paling luar biasa. Nanti begitu Anda tamat sekolah, waduh udah siap menurut saya itu profesional kalau Anda betul jalan ini ya. Kita terima kasih itu saya harap itu. Nah, kemudian BAK juga harus menilai opini. Nah, ini juga disepakati. Di bentuk penilaian BAK itu apa? Kalau di perusahaan swasta, auditornya memberikan begini. Ada WTP, wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan pengecualian, ada adverse. Tapi di ini Anda bisa rembukan. Enaknya bentuk penilaiannya kayak apa sih? Apa baik, sehingga baik, kurang ya? Atau gimana nanti? Monggo dirembukan lagi. Nah, kemudian BAK sebagai lembaga independen ya, dia harus menyusun namanya standar pemeriksaan. Sudahkah menyusun standar pemeriksaan itu? Ya. Kemudian hasil dari BAK ini dilaporkan kepada
anggota Kema Unpad, lah, luar biasa. Mahasiswa tahu, ini jadi transparan semua, karena memang tadi ininya transparan ya, bagus. Dan ini apa itu kepada kelengkapan di Unpad dan semuanya yang lain juga itu perlu mereka menyusun pelaporan keuangan ini dan mereka untuk menyampaikan ininya, akuntabilitasnya. Ini penting. Ini loh, kami sudah bertanggung jawab terhadap dana yang kami peroleh itu dengan ini. Tapi Anda nggak bisa bicara tanpa orang lain yang menganggap itu udah benar. Ini. Jadi dianggap BAK lah yang memberikan kesimpulan apakah akuntabilitas yang dilakukan oleh itu udah benar. Nah, kalau Anda udah benar, udah macam bebas tuh, ya. Bebas Anda, amanatnya bebas, enak, tidak dicurigai, tidak segala macam gitu. Makanya ini penting ya. Berapa menit lagi Mas Farid? Tersisa tinggal 5 menit lagi, 6 menit lagi, Pak. Oke, saya coba 5 menit. Ya, ini enggak sampai 5 menit, salah. Baik. Ini tahap. Nanti kita berdiskusikan. Jadi kalau Anda mengaudit, ada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, itu umum, gitu ya. Jadi kalau di sini aja satu buat anak yang berikutnya aja. Ya. Nah, jadi di sini ada kalau terjun ke lapangan, BAK atau auditor itu seleksi dulu siapa yang mau diaudit. Kan banyak tuh, mungkin banyak juga di fakultas minta begitu, ya. Audit seleksi dulu mana? Atau Anda punya program tahun ini mengaudit ABCD, ya. Kemudian survei dulu ke lapangan. Ini penting ya. Kadang-kadang kita lihat dulu ke lapangan untuk membuat programnya. Kira-kira seberapa ruwet sih? Apalagi yang belum pernah kita audit. Kita survei dulu sebentar, nggak berapa lama, nggak 1 jam pun nggak ada ya. Lihat dulu ya. Itu survei ke lapangan. Oh, kita bikin sekarang namanya program auditnya. Apa tujuan audit, ruang lingkup segala macam. Kemudian kita bikin surat tugas kepada tadi 8 orang tadi ya, auditornya. Kemudian ke lapangan menguji. Jadi kita harus ke lapangan karena semua file dokumen itu ada di ini auditi ya. Auditinya sama UKM, fakultas. Kita harus ke lapangan mengecek ya. Kita nggak boleh ngambil dokumen itu tanpa seizin oleh auditi ya. Kemudian baru selesai ada temuan. Ya, ini temuan yang menarik kalau saya baca di permanya mahasiswa. Kalau ada temuan-temuan yang bersifat menyimpang, itu harus dilaporkan kepada MM ya. Menarik itu ya. Jadi pelaporan, kalau temuannya itu ada yang banyak menyimpang, ke MM, nanti banyak ini disampaikan juga ke mahasiswa tentu. Kemudian kalau sudah dilaporkan, tidak berhenti di sini. Nah ini coba ya, saya nggak tahu apakah di BAK ini sudah disusun belum program, berhentinya bukan hanya pelaporan. Tapi kalau ada pelaporan yang menyimpang di sini, ada monitoringnya. Seberapa jauh dia menindaklanjuti terhadap temuan-temuan yang tadi. Misalnya ditemukan bahwa kurang ada bukti kas, kurang bukti ini. Nah, itu temuan itu nanti dimonitor. Dilengkapi enggak gitu loh. Ya. SPI-nya misalnya kurang agak lemah. Diperbaiki enggak? Ya. Nah, kemudian kalau diperbaiki dievaluasi lagi, ya. Nah, ini bisa sampai sini enggak begitu ya? Kira-kira kegiatannya. Tapi kalau sampai sini aduh, lagi nih. Kasihan juga nanti Mas Farid tuh banyak kerja, tapi nggak apa-apa lah, namanya profesional memang harus belajar begitu. Nah, apa yang kita tujuan auditnya ya, ini juga di beberapa kali temuan nih, kalau saya ngajar ini itu 2-3 hampir beberapa kali temuan saya. Jadi kalau kita tuh berhadapan dengan laporan keuangan dari auditinya, makanya kita uji paling tidak ada 7 itu. Pertama, asisten, bener nggak transaksi terjadi? Jadi kalau dia misal bayar sewa gedung, bener nggak? Itu menguji eksistensi. Ini di benda auditor itu, di kepalanya itu, dia harus hafal nih. Pertama, kalau saya melihat laporan keuangan itu, saya uji bener nggak transaksi itu ada. Jangan fiktif. Itu menguji transaksi. Kemudian kedua, menguji kelengkapan. Ada nggak transaksi terjadi, uang kas sudah keluar, tapi nggak dicatat oleh unitnya. Nah, ini penting nih. Jadi dia membeli-beli sana-sini, tapi nggak dicatat, dilaporkan. Itu namanya kelengkapan, completeness. Kemudian akurasi, dia mencatat nilai rupiah, pembelian segala macam, ala-ala segala macam itu,
bener nggak jumlahnya sesuai dengan fakta. Jangan-jangan di markup. Ini terbanyak di pengadaan begini ya. Di penelitian kita tuh banyak orang markup harga ya, harganya cuma 1 juta, ya laptop misalnya 10 juta, dihargai 15 juta gitu kan, 5 juta lumayan lebihnya ya, di markup ya. Hati-hati. Klasifikasi dikelompokkan kemana itu? Apakah sebagai apa itu aset, apa sebagai biaya, itu harus jelas ya. Kemudian cut off itu begini, kejadian itu harus pada tanggal yang tepat. Artinya kalau itu kejadian yang tahun 2020, ya dicatat tahun 2020. Nggak boleh digeser tahun 2021, nggak boleh. Ya. Nanti Anda bilang, wah ini karena pengeluaran kita terlalu banyak ini, 21 udah kita catat aja sebagian di tahun berikutnya, ya lah nggak boleh. Harus cut off ya. Kemudian hubungan dengan buku besar pembantu, artinya dari pelaporan Anda itu kalau diusut ke buku-bukunya ke bawah, ya itu pas, ya. Jadi diusut ke bawah sampai ke dokumennya, memang, misal di situ ada lapor, misal beli alat pembersih misalnya, cleaning service, misalnya 1 juta. Ada lihat di bawah sampai ke dokumennya, ada nggak lihat dokumen? Oh ada gitu ya. Jadi dicatat dari alur awal sampai akhir. Kemudian nilai yang dapat dari ini misalnya di komersial nggak ada, saya pikir. Kalau di perusahaan-perusahaan di perusahaan perbankan segala macam itu mereka biasa mencatat nilai yang belum direalisir ya. Jadi belum dijual asetnya ya. Tapi rencananya mau dijual tapi belum dijual. Nah, itu nilainya harus ditaksir kalau di dalam ini. Misalnya Anda punya investasi saham ya. Sahamnya harganya naik turun ya. Nah, harus ada nilai berapa harga saham saat itu, ditaksir berapa sih ya. Itu hak dan kewajiban. Betul-betul bahwa transaksi yang Anda lihat itu punya hak kewajiban dari auditi apa enggak. Jangan punya orang lain dititip seolah diakui punya sendiri. Ya, itu bukan haknya. Ya. Jangan-jangan kewajiban ini bukan kewajiban dari auditi tapi diakui kewajiban sendiri. Wah, itu hati-hati ya. Ya itu banyak sekarang itu. Kewajiban orang lain diakui kewajiban sendiri. Nanti dia keluarkan aja uang kas, nanti di P uang kasnya itu banyak itu gitu kejadiannya. Inilah. Kemudian saya cepat aja nih ada. Oke, saya ini jadi kalau kita lihat bukti itu ada 2 ya. Appropriateness, ketepatan, itu mengenai kualitas bukti. Kalau sufficient itu cukup banyaknya bukti. Jadi yang pertama mengenai kualitas bukti cukup. Jadi kalau misalnya Anda ini menguji pembelian alat-alat, berarti buktinya harus pembelian alat, faktur belinya, invoice belinya. Jangan dilihat faktur sewa tempat, bukan, karena beli barang ya faktur beli barangnya. Kecukupan jumlahnya sudah cukup memadai belum? Kadang-kadang kan bukti itu harus ada mesen barangnya, kemudian baru kalau udah mesen barangnya baru bayar fakturnya, kemudian ada kwitansinya kan, ada kwitansi, ada faktur, ada pemesanan. 3 itu namanya kecukupan bukti. Tidak boleh hanya faktur toh atau kwitansi toh, harus cukup beberapa saling mendukung. Nah, proses ini tadi sudah ya. Dan ini terakhir, ini saya kira ini slide terakhir, itu fenomena kecurangan laporan keuangan. Hati-hati ya. Kita lihat fenomena Jiwasraya ya, itu nggak tanggung-tanggung loh itu. Nanti kita lihat ya. Opininya ini pada the big four loh ini, ya nggak saya sebutkan di sini ya. Di auditor itu ada di top dunia, the big four dunia. Tapi Jiwasraya kita itu ya, kita lihat di hasil pemberitaan BPK itu 16,81 triliun negara dirugikan. Bayangkan. Ya kita jangan ini gimana nih ya, laporan keuangannya gimana nih ya, auditingnya gimana, pertanyaannya nih ya, auditingnya gimana, atau yang nyusun laporan keuangan itu gimana tuh sampai Jiwasraya ini sekitar ini temuannya ya kan. Ada apa itu, siapa yang bersalah, apa meriksanya nggak benar, atau emang Jiwasrayanya gimana ini, apa jangan nggak independen juga akuntan publiknya kan. Garuda kita lihat, Garuda itu markup ya, pendapatan banyak sekali, itu 230 juta ya, 140 juta dolar triliun ya. Itu gara-gara dia kerjasama dengan Mahata. Jadi sebenarnya kerjasama itu sekitar 10 tahun ya. Bahwa dalam 10 tahun itu nanti Mahata itu melengkapi ini WiFi on board yang ada di perusahaan Garuda. Ya. Nah itu tapi ini
10 tahun yang akan datang selesai kontraknya, tapi sekarang udah diakui pendapatannya. Nah ini problem auditornya gimana nih akuntan publik ya? Itu betul-betul ini enggak mengaudit benar enggak? Ini kembali ke integritas ya, integritas. Di tingkat internasional terakhir nih ini ya flightnya. Nah kita lihat Miller Energy ini melakukan apa? KPMG ini the big four ya. Jadi ada peningkatan nilai tercatat. Jadi dia merakap perusahaannya markup, tapi yang diaudit oleh KPMG ya. Mana nih auditnya? Enggak. Nanti yang tidak independen ya. Kemudian RSM Third Group dunia nih yang audit ini ya PwC terkenal ya. Tapi juga ini ya dalam auditnya salah ya. Kemudian kalian ini mengaudit juga ke MPG ini ya. Collab ya tiba-tiba padahal di laporan hasil auditnya tidak disebutkan bahwa itu dia akan collab. Ya. Banyak lihat PWPA. Jadi ini ya orang-orang ini bukan nggak pandai loh, ini namanya Ernst & Young. Ini mereka ini nggak pandai nih. Kenapa auditnya yang the best, the top dunia, tapi masih jadi kasus juga gitu loh. Ya, masih juga ada pelaporan ini semacam penyimpangan pelaporan keuangan ya. Kenapa tidak diungkapkan oleh ini gitu loh. Jadi KAP-nya itunya. Itu yang umum ya. Mudah-mudahan nanti di mahasiswa juga kalau BAK-nya profesional nanti tidak sampai nanti dalam mengaudit menghasilkan kesimpulan yang mendukung ya sesuatu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam unit-unit. Saya kira gitu Mas Farid, ya terima kasih, kita diskusi aja. Saya tutup dulu sekarang ya. Silakan saya kembalikan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tarmizi. Banyak banget nih insight-nya dari Pak Tarmizi, mulai dari audit itu apa, bentuk audit yang tadi kata Pak Tarmizi yang internal, eksternal, lalu ada bentuk audit compliance, audit laporan keuangan, serta audit operasional juga. Sedikit bercerita juga nih Pak Tarmizi, di BAK Unpad tuh sebenarnya juga udah ada nih Pak standar audit laporan keuangannya di kita. Di dalamnya udah tercantum kayak standar audit laporan keuangannya, standar kinerjanya juga udah ada gitu Pak. Bahkan kode etik pun udah dibuat gitu. Nah, alhamdulillah juga. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tarmizi, alhamdulillah nih kita juga sudah mulai mengikuti nih arahan-arahan Pak Tarmizi. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, bagus. Oke. Nah, setelah pemaparan yang sangat luar biasa tadi nih Pak Tarmizi, mungkin ada beberapa teman kita yang masih punya pertanyaan. Jadi saya mohon izin untuk teman-teman jika memang mau ada pertanyaan yang ditanyakan, boleh saja raise hand-nya atau langsung di kolom komentar dipersilahkan. Mangga untuk teman-teman kita berdiskusi bersama ahlinya nih Pak Tarmizi. Monggo kita sharing ya. Silakan. Mungkin jamnya jam siang gini ya Mas Farid ya. Jadi mungkin jam ngantuk-ngantuk nih ya. Iya betul sekali. Gimana dari panitia udah ada? Oke, katanya ini ada langsung ke panitia Pak Tarmizi. Belum bisa on mic katanya. Mau nanya terkait kalau misalkan tentang perkembangan di PSAK-nya nih, kan selalu berkembang katanya Pak Tarmizi. Ya. Cuman untuk standar yang ada di lembaga kemahasiswaan, standar audit laporan keuangannya, apa memang harus terus mengikuti perkembangan PSAK? Gitu katanya Pak Tarmizi. Oke, saya jawab langsung ya. Boleh, mangga Pak Tarmizi. Enggak ada kewajiban ya. Kemahasiswaan ini belum diatur, mau diatur sendiri nih. Jadi bentuk tadi, misal kinerja masing-masing unit itu kayak apa yang diinginkan. Kalau yang standar internal yang berkembang itu kan karena memang laporan keuangannya berkembang. Jadi apa itu kita lihat juga tekniknya sekarang ini juga ya dengan komputerisasi yang luar biasa. Itu pun juga memerlukan standar pun juga mengikuti perkembangan. Jadi nggak bisa lagi yang lama ya. Jadi harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan segala macam, mengikuti.
Jadi karena memang standarnya seperti itu. Tapi kalau lembaga mahasiswa monggo nanti apa yang tadi saya tarik ya, bahwa di Unpad pun juga disusun mengenai bentuk-bentuk laporan keuangannya ya, Mas Farid ya. Udah, seberapa jauh itu berkembang. Kalau itu memang laporan yang disusun standar itu memang mengikuti perkembangan dari teknologi segala macam, ya itu juga harus direvise standar itu kan, revise sehingga juga teknik audit juga berkembang. Tapi kalau hanya seperti itu, misal cukup pertanggungjawaban dan segala macam, apakah itu tidak banyak berpengaruh dengan perkembangan dari apa itu ekonomi, teknologi segala macam, ya sebenarnya nggak perlu berubah-berubah saya pikir, ya. Jadi itu aja. Jadi kenapa di dunia tradisional berkembang? Karena memang yang mempengaruhi transaksi keuangan itu sekarang banyak, terutama teknologi yang drive, ya. Sehingga sekarang namanya sistem blockchain segala macam yang sudah hampir tidak ada manual. Nah, standar pun juga akan berbeda. Jadi gitu, sorry. Jadi tergantung ini ya standar pelaporan atau laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing unit itu seberapa jauh berkembangnya. Apa terpengaruh nggak perkembangan itu? Kalau pengaruh ya ikut juga standar audit juga akan pengaruhi itu. Saya kira gitu ya. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa terjawab. Selanjutnya ada lagi nih Pak pertanyaannya. Untuk di lembaga kemahasiswaan katanya kita audit kadang mengaudit teman kita sendiri. Nah, gimana caranya agar tidak terpengaruh sama teman sendiri gitu katanya Pak? Itu terjadi di mana-mana ini pertanyaan. Mudah-mudahan ini gelitik ya. Di mana-mana. Coba lihat di perusahaan itu internal auditornya itu ya teman sendiri juga yang diaudit. Ya. Ya kadang-kadang eksternal auditor pun juga dia mengaudit perusahaan, ketemu juga teman-temannya di perusahaan itu. Jadi ya memang nah inilah ya seberapa jauh ketegaran integritas auditor. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa tolerance, ada yang tidak. Ini tergantung pada individunya. Jadi, tapi kalau sistem itu sudah paten, sudah ada kriterianya, enak aja loh. Kita kan sebetulnya ingin mencocokkan apakah Anda lakukan sesuai dengan kriterianya. Gitu kan. Sesuai enggak, cuma itu aja. Yang kriteria itu sudah disepakati oleh masing-masing unit semua begini gitu. Nah, jadi kita bilang gitu, jadi bukan mencari salah, enggak. Kita mencocokkan. Nah, tujuannya enggak apa-apa ini. Sebenarnya kalau Anda menutupi kekurangan teman Anda, itu sebetulnya malah justru Anda menjatuhkan dia itu. Hati-hati. Ya. Jadi jangan dikira bahwa kalau kita membela teman, tapi yang kita bela itu suatu kesalahan, wah itu jadi baik. Enggak. Ini ya Mas Farid, hati-hati. Sekarang ini ya, orang itu gampang aja cari mau jelek. Mahasiswa sekarang, coba saya ingatkan ya, mahasiswa sekarang ya tidak ketahuan ya berbuat jeleknya. Tapi nanti 20 tahun, 15 tahun lagi, misal dia akan menyalonkan jadi anggota DPR segala macam, itu ditarik itu. Akan dibilang, oh dulu mahasiswa, dia tuh begini loh. Lah, mati Anda itu nanti. Ya, ingat loh, mati, Anda kartu matinya tersekat tuh. Kan banyak itu sekarang orang-orang masuk anggota DPR, pejabat, dilihat masa lalunya. Banyak kan sekarang? Ya, betul. Betul. Lalu, wow dulu dia tuh begini, dulu mahasiswa begini. Itu sangat mengurangi nanti image-nya. Makanya sebetulnya unit yang dia audit itu sebetulnya dalam hatinya harus merasa terbantu gitu loh. Malah justru terbuka. Tolong nih kami ini apa salahku begitu harusnya. Ya. Nah kalau misal sudah ada hasil audit BAK begini, Anda bisa simpan filenya itu. Kalau suatu saat ada orang nanti protes segala macam, loh dulu hasil BAK begini kok, nggak ada apa-apa lah. Itu loh, Anda aman. Tapi jangan Anda bilang, saya tidak, tapi siapa yang backup Anda tidak? Nah, tapi kalau Anda bilang bahwa dulu hasil BAK-nya sudah begini, aman itu, ya dilimpahkan sana. Jadi itu saya kira, jadi ada sesuatu memang harus, janganlah kalau yang menurut saya, dan ini pendidikan juga untuk profesional kita ya. Jangan sampai nanti kita harus tegar Mas Farid, ya, harus tegar betul nih, belajar integritas tinggi itu, berani gitu ya, jangan takut-takut mumpung mahasiswa. Ya Pak. Ya, masih gitu. Oke. Mungkin ada yang resign Pak Tarmizi dari Alfiata Muhammad. Oke, silakan Pak. Monggo. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga Bapak Tarmizi. Saya sangat menjadi tertarik sekali. Untuk pertanyaan sendiri, saya akan berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, di mana UNY itu belum PTNBH. Nah, apakah itu sama perlakuannya
saya belum bisa membedakan. Dilihat juga untuk di UNJ itu belum ada BAK-nya juga dari kemahasiswaannya juga. Apakah perlu dibentuk atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab langsung ya Mas Farid ya. Jadi sama aja, UNJ itu potensi nanti akan untuk menjadi PTNBH. Tetapi namanya pelaporan keuangannya, dia sudah BLU belum? BLU kan sekarang? BLU ya Mas? Mohon maaf Pak, belum begitu paham. Oke ya, sebelum PTNBH itu namanya BLU, Badan Layanan Umum. Itu pun juga wajib menyusun laporan keuangan BLU-nya. Ya. Dan sebetulnya bagi mahasiswa, dia jangan melihat ininya, jangan melihat perusahaan apa atau PT-nya tuh PTBA, BLU. Yang penting keuangan dikelola oleh mahasiswa itu sudah belum di akuntabilitas yang benar, transparan, begitu aja sudah. Ya, nggak peduli misalnya ada kadang-kadang satker pun juga namanya apa tuh ada PTN yang baru buka pun juga itu kan juga masih menginduk ke pemerintah. Itu pun juga oke lah, itu urusan perguruan tinggi nanti ya dia mereka harus ada SPI juga, tapi bagi kemahasiswaan saya kira begitu sudah ada mengalir transaksi keuangan di kemahasiswaan itu seharusnya sudah ada lembaga ini ya, sudah ada standarnya, ada lembaga BAK-nya, nggak apa-apa malah belajar itu jadi apa tuh mahasiswa itu mas saya, jadi saya kira nggak ada pengaruh, itu tetap jalan akuntabilitasnya, malah justru Anda jadi pelopor nanti kalau di belum PTNBH ya. Itu ya, Mas. Pelopor dari tingkat terkecil ya Pak ya, dari tingkat mahasiswa mulai. Itu saya kira ini sangat ini loh, ini potensi loh, ini belum di ini loh Mas Farid, coba Anda sama teman-teman ajukan nanti ke profesi ke Menteri Keuangan. Wah, itu saya kira ini betul kami ingin itu standar nih. Tolong kami dibiayai begitu. Dan saya yakin saya di atas 60% akan ada dapat funding untuk biaya itu. Kami dari atas nama ini ya, BAK ini akan saya bikin proposal menyusun standar ini segala macam ini. Nah, kami memerlukan ini kan backup ya. Bisa aja backup dengan regulasi, bisa nanti pada akhirnya kan dengan ini. Menarik itu. Saya kira suatu apa ya move politik yang bagus juga itu ya. Pasti itu saya yakin tuh akan didengar itu ya. Ditambah lagi juga sekarang udah ada perkumpulannya Pak, BAK seluruh Indonesia sekarang udah ada Pak. Nah itu dia, makanya ini luar biasa loh. Ini kalau YAI dengar ini ya, pusat ini ya, wah nanti sampaikan lah nanti. Ini menarik ini. Jadi karena membantu juga. Jangan sampai jadi akuntan belum belajar kan gitu profesional. Nah ini. Siap Pak. Iya, perusahaan itu sudah melajari mahasiswa itu sudah, jadi sudah siap gitu lah. Ini pasti disupport profesi ini. Kita punya profesi namanya Ikatan Akuntan Indonesia, ya IAI, 2 profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang bidang audit ya. Itu saya kira ini mereka akan support insya Allah. Monggo jangan takut-takut, jangan. Siap Pak. Ya. Mungkin yang terakhir Pak, ada pertanyaan terakhir dari Raffi Arif. Selamat siang Bapak, saya izin bertanya, kejahatan apa yang mungkin sekali timbul di lembaga kemahasiswaan jika tidak ada audit sama sekali? Dan apakah diperlukan penyelidikan dan investigasi lebih dalam jika ditemukan adanya masalah? Terima kasih Pak, begitu katanya Raffi Pak. Ya. Selama saya masih dulu di bidang kemahasiswaan, sebetulnya sih nggak ada kecurangan ya mahasiswa nih, hanya cuman kadang-kadang begini. Bikin pertanggungjawaban itu memang agak ini ya, agak apa ya, namanya ada dana digelontorkan dari fakultas dari mana, kemudian sudah digunakan operasionalnya, tapi lambat sekali accountability-nya ini kan. Ya benar nih kadang-kadang yang mau ujian segala macam. Nah pada waktu kelambatan itu kadang-kadang keduluan dari mahasiswa itu tamat sekolah ya, selesai gitu karena dia mungkin sudah akhir, enggak digarap lagi oleh adik-adiknya. Ini yang jadi problem. Nah, dan hati-hatinya begini Mas, kecurangannya adalah kalau misalnya itu menyangkut uang negara, ya hati-hati nih. Uang negara itu Anda tanda tangan kebetulan nih. Nah, hati-hati juga ya. Jadi mahasiswa tanda tangan nerima uang dari fakultas, itu uang negara. Nah, itu nanti fakultas bilang, kami udah kasih ini pada mahasiswa untuk kepentingan ini. Lah, apakah itu dipakai apa enggak itu ya tanya mahasiswa.
nanti Anda sebagai sebagai tanda tangannya itu bisa dituntut ke pengadilan kalau nggak benar, ya. Sekarang belum ada aja, ya. Tapi suatu saat bisa terjadi itu. Hati-hati loh, dia kecurangan. Jadi kecurangannya umumnya adalah sebenarnya bukan kecurangan ya. Paling-paling beli barang ya di markup up dikit ya biasa aja gitu kan. Kemudian tidak untuk tujuan yang dimaksudkan ya, harusnya beli ini tapi beli yang lain gitu kan. Yang penting habis dananya gitu kan. Kemudian ya saya kira, tapi itu yang kecil-kecil nanti bisa nanti. Nah, untuk menyelamatkan diri Anda perlu BAK. Jadi BAK itu perlu menyelamatkan Anda, sebenarnya menyelamatkan Anda loh, kita semua loh. BAK itu pun cari salah loh ya. Ya. Bukan itu menyelamatkan kita aja semua. Kadang-kadang kita salah itu kan nggak tahu bahwa kita salah, ingat loh. Kita nggak tahu kita salah. Kita salah itu kalau orang lain baru tahu salah. Kalau jangan marah-marah. Kita alhamdulillah senang. Jadi tanggung jawab kita kepada Tuhan sudah ini diingatkan oleh ini, kan? Kecurangan itu. Jangan diam nanti itu bisa ketahuan kemudian hari. Yang repotnya kemudian hari ketahuan, Mas. Kemudian mahasiswa tahun berikutnya ya junior masuk, loh dulu kok begini ya? Dulu katanya beli kok dulu komputer merek ini tapi kok begini. 1 tahun udah hancur ya, gawat itu ya. Prestasinya sesuai harganya 10 juta tapi kok 1 tahun udah hancur nih, apa ini lah. Seperti itu, dugaan-dugaan seperti itu menjadi catatan ya, kemudian hari nggak enak catatan itu. Kalau catatan hanya di situ sih nggak apa, tapi kalau sudah ngomong sana sini ngomong sana sini, Anda sudah kerja di mana-mana, oh dulu dia itu loh, dulu jadi unit ini BKM beli komputernya bekas padahal anggarannya baru kan gitu kan. Nah, itu yang mana? Saya kira gitu ya, Mas Farid ya. Oke, jadi harusnya bersyukur ya Pak, ada auditor, bukannya malah takut ya Pak ya? Bersyukur sekali, betul. Nah inilah kita belum sampai ke situ yang benar-benar bersyukur. Karena apa? Dia ini menunjukkan kita tuh di mana yang kelirunya gitu, ya. Dengan nunjuk keliru itu sehingga kita bisa improve perbaikan, sehingga itu mendidik kita juga untuk keliru. Kedua, menyamarkan kita di kemudian hari, bukan sekarang. Sekarang mungkin nggak ada ketahuan, ya. Tapi di kemudian hari itu, kembali saya katakan, kalau Anda itu orang the top, ya, suatu saat the top, itu akan dicari salahnya loh. Ya, akan dicari salahnya sampai ke ditanya, apalagi nanti teman-teman Anda itu lawan politiknya beda. Wah, satu misalnya Farid di partai A, kemudian satu UKM-nya di partai B. Partai B ini dulu ditemukan Pak Farid itu ada sesuatu ini dulu ya. Nah, lalu dia melonjak naik. Wah, ini dia. Ini kan yang baik ini. Loh, dulu loh, dia tuh begini loh. Lah, habis itu terusnya. Nah, inilah gunanya. Gunanya ini. Jadi supaya kita itu jangan sampai diselesaikan di situ ya, masalah terjadi itu. Selesaikan, ya kemudian tanggung jawabkan semua kepada Tuhan, kita bisa tanggung jawabkan kepada orang juga. Itu yang penting ya. Kira gitu ya Pak Farid ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan pasti masih banyak nih Pak Tarmizi, tapi karena keterbatasan waktu ya Pak ya. Karena Bapak juga lagi di Lampung nih. Oke deh, kalau kayak gitu mungkin sesi webinarnya dicukupkan dan kita bakal lanjut ke acara berikutnya. Tapi sebelumnya bakal ada penyerahan sertifikat dulu nih buat Pak Tarmizi selaku narasumber yang sangat hebat. Terima kasih, alhamdulillah. Oke. Makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Pak Tarmizi udah mau bantu kita nih untuk pencerahannya. Gimana sih audit yang baik? Apa sih itu audit gitu, Pak Tarmizi? Terima kasih banyak, Pak Tarmizi. Ya. Mohon maaf ya, kesalahan saya kalau kurang cukup kata ya, mohon maaf ya. Kalau ada yang kurang nanti Anda bisa kontak. Di situ kan ada nomor HP saya. Mungkin kita juga bisa ketemu lagi ya, Mas Farid ya. Monggo aja. Siap. Mungkin bakal ada undangan seminar-seminar selanjutnya nih sama Pak Tarmizi karena menarik banget nih. Kalau udah ngomongin audit nggak akan habis-habis ya Pak ya? Iya betul. Apalagi fraud, saya bidangnya fraud, kecurangan nanti ya. Bisa lagi. Oke, kalau gitu. Nah, karena sesi webinarnya sudah selesai, saya kembalikan lagi acaranya kepada MC kita, kepada Teh Astri. Mangga dilanjut lagi acaranya. Oke, terima kasih Kang Farid sudah memimpin jalannya diskusi hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga Pak Tarmizi untuk ilmu, insight yang sudah diberikan kepada kita, mahasiswa, supaya kita bisa lebih aware gitu ya terhadap pentingnya audit, dan supaya tidak seuzon gitu ya Pak, terkadang tuh mahasiswa
aduh kenapa sih harus diaudit, kan kita nggak besar gitu dananya atau apa, supaya kita bisa lebih open minded dan bisa menerapkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tarmizi di kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang mahasiswa maupun di lembaga organisasi yang kita ikuti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga moderator. Untuk itu kita akan langsung menuju ke sesi acara berikutnya, yaitu akan ada sesi dokumentasi. Untuk itu saya serahkan sesi dokumentasi ini kepada panitia. Diharapkan hadirin bisa on cam. Baik, terima kasih untuk waktunya, Teh Astri. Ya, teman-teman mungkin boleh on cam untuk sesi dokumentasi. Saya tunggu sampai 14.40 ya, untuk on cam semua. Oke, berhubung sudah 14.40, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide keduanya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Teh Astri. Oke, makasih Kang Haji yang sudah mendokumentasikan acara pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung berjalannya trilogi webinar BAK ini untuk hari pertama, dan jangan lupa untuk hadir di rangkaian webinar kami selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para tamu undangan dari BAK universitas lain, ataupun dari ketua-ketua dari lembaga kemahasiswaan, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, yang sudah menyempatkan hadir untuk bisa berbagi ilmu di acara ini. Kami panitia pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam rangkaian webinar kali ini. Saya MC Sulasri Priandini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Oke, sampai. Pamit ya, Slip ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tarmizi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tarmizi. Salam ya.